Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini kami mendapatkan pesanan tumini, yaitu tumpeng mini. Pesanannya dari Bapak Jenderal Purnawirawan ya. Ini untuk tasyakuran pernikahan putrinya. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami ya, bisa menyajikan dan dipercaya untuk menyediakan makanan tasyakurannya. H-1 kami prepare untuk kemasannya, dan seperti biasa kalau tumini itu biasanya kami ada pitanya ya di kemasannya, dan pitanya itu kami bikin sendiri. Nah, ini cara bikin pitanya itu seperti ini. Ini kami juga belajar dari YouTube ya. Kalian juga bisa belajar untuk membuat pitanya sendiri seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik ya cara membuat pitanya. Caranya, kita gulungkan pita ini ke dua jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, itu sampai mencapai tiga putaran ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisakan sedikit, lalu kita masukkan ke dalam bagian tengahnya untuk membuat tali simpulnya. Nah, seperti ini. Kemudian tali pita ini fungsinya untuk bagian tengahnya ya. Kemudian untuk kalungnya di bagian sisi-sisinya itu tinggal kita strapless aja, kemudian ditempel dengan ujung pita seperti ini. Untuk menempelnya biasanya kami pakai lem tembak gitu ya, jadi bisa dibeli di toko pernik-pernik itu ada. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti ini ya cara menempelkannya, kita pakai lem tembak. Ini sebaiknya kita lakukan di H-1 untuk prepare kemasannya. Jadi pada hari H kita bisa tinggal pakai, karena untuk membuat kemasan seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk pesanannya ini sebanyak 120 pack ya. Oke, setelah pitanya jadi, di bagian lain ini ada yang menempel ucapannya. Nah, ucapannya kita pesan kayak label gitu ya, dan di bawahnya kita tambahin dengan double tape aja, lalu kita tempel. Oke, setelah kita bahas soal kemasannya tadi, kita bisa bahas lagi ini mengenai topi tumininya. Nah, topi tumini ini berbentuk kerucut ya, jadi untuk membuat topi, jadi tumpengnya itu nanti dikasih kerucut seperti ini. Cara buatnya, kita ambil daun mungkin sebesar telapak tangan gitu ya, kita sobek sejumlah itu, masih sebesar itu. Kemudian kita buat setengah lingkaran seperti ini. Nah, kita potong. Tapi sebelumnya ini sudah kita ukur ya dengan lebar cetakan tumini yang akan saya pakai. Untuk cetakan tumini saya biasanya pakai yang diameter 7 cm, kemudian untuk tingginya sekitar 10-11 cm. Nah, itu pas, tidak terlalu tinggi untuk masuk ke dalam kemasan. Nah, setelah terbuat setengah lingkaran seperti ini, kita bisa satukan, bisa di staples atau disolasi ya, seperti ini. Kita buat itu H-1 supaya nanti di hari H itu nggak kelamaan ya. Kemudian kita bisa tempel stiker. Setelah itu kita bisa simpan di plastik, kemudian bisa taruh di suhu ruang atau di kulkas lebih bagus ya, supaya menjaga kesegaran daunnya.
Oke, perhatikan sekali lagi ya cara membuat pitanya. Ini mudah banget dibikin dan hasilnya itu cantik, pas untuk kemasan tumini. Biasanya kami pakai diameter pita itu 2,5 cm dan satu rollnya itu bisa menjadi 10 pieces ya, 10 pieces yang untuk kalungnya aja. Kemudian untuk ucapannya ini saya pakai kertas ya, ini pesan di digital print supaya hasilnya tuh lebih jelas. Kemudian di belakangnya ini saya kasih double tip karena kalau full sticker itu memang agak mahal ya. Supaya lebih ekonomis, ini kami pakai kertas A4 dengan ketebalannya itu 100 mg. Untuk kemasan Mika Tumini ini namanya adalah Mika Cake Tray. Saya pakai ukuran 20 cm dan nanti di dalamnya ada mikanya ya. Mika juga pakai ukuran 20 cm. Dan untuk nasinya saya pakai Mika nasi bulat ya. Jadi pas banget untuk menaruh tumpeng nasi kuningnya. Oke, lanjut lagi di persiapan H-1. Ini kita akan buat timunnya. Timun ini untuk hiasan tumininya, dibuat bunga gitu ya. Jadi cara buatnya simpel banget seperti ini, dan video ini sudah pernah saya buat cara membuat hiasan timun. Bisa cek lagi di box deskripsi ya. Dan ini tidak kita buat mendadak ya, karena pesanannya itu minta jam 7 pagi harus sudah sampai di Ditres Narkoba Polda Jateng. Oke, timunnya setelah kita buat bunga seperti ini, jangan langsung direndam, tapi ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas, dan jangan lupa ditutup ya, boleh ditutup dengan plastik sling wrap atau dengan box yang tertutup gitu, masukkan ke dalam kulkas. Nah, 1 jam sebelum dipakai kita rendam dulu dengan air biasa supaya dia mekar. Karena ini adalah yang pesan orang istimewa dan pesanannya pun minta yang istimewa, maka untuk ayam goreng minta diganti dengan daging sapi, dan ini nanti akan dimasak empal. Nah, biasanya daging sapi ini kita juga beli H-1, kita rebus sebentar ya. Setelah kita rebus agak setengah mateng gitu ya, supaya timbangan dagingnya itu nanti juga pas, nggak banyak menyusut, dan potongannya itu dengan pisau itu enak ya, jadi nggak lari-lari gitu ya kalau pisaunya nggak tajam. Jadi kalau kita pakai pisau motong dengan posisi daging yang sudah seperti ini tuh lebih enak. Nah, rencananya ini daging akan dipotong sekitar 60-65 gram, jadi 1 kilo itu bisa menjadi 10-12 potong itu maksimalnya, jadi cukup besar ya. Oke, kemudian setelah daging seperti ini mengeras ya, itu sebenarnya dalamnya tuh masih agak mentah gitu, tapi ini enak banget untuk kita potong dengan pisau.
Nah, misalkan tadi kita motongnya itu agak kecil, tidak sesuai dengan timbangan, kita bisa menyatukannya dengan tusuk gigi ya. Jadi kita bisa satukan sesuai dengan timbangannya. Jadi kalau kita timbang itu minimal banget ya untuk daging yang nggak sama. Jadi antara 60 sampai 65 gram. Tumpeng mini personal ini salah satunya itu ada menu lauknya itu ada sambal goreng, itu untuk pedesannya ya. Nah, untuk sambal goreng ini juga kita siapkan H-1 seperti kita goreng dulu kentangnya, dan ini juga ati ayamnya udah kita rebusin ya. Kemudian kita potong-potong kecil ya. Jadi perbandingannya tuh misalkan 1 kilo kentang, jadi atinya itu setengah kilogram. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada menu kering tempe. Nah, kering tempe ini biasanya juga kita kasih kacang dan teri ya. Ini juga kita prepare H-1. Boleh langsung dibuat kering tempe atau besok paginya juga it's okay aja. Kemudian kita juga harus prepare, ini ada kerupuknya. Saya pakai kerupuk udang kecil-kecil. Biasanya sih kerupuk bawang. Nah, karena ini memang spesial, jadi kita carikan kerupuk udangnya itu yang mini dan lebih enak ya. Oke, selanjutnya di pagi buta, ini jam 3 pagi ya. Kita pertama menyiapkan membuat nasi kuningnya. Nasi kuning ini saya pakai berasnya itu yang pilihan ya. Jadi saya pilih yang berasnya itu panjang-panjang supaya perah dan enak. Dan untuk resep komplit nasi kuning udah pernah saya share di video sebelumnya. Kalian bisa cek di bawah video ya, di box deskripsi. Dan untuk santannya biasanya kalau lebih enak itu dan harum, wangi, saya pakai santan dari kelapa asli, dan kunyitnya ini juga ikut di blender ya supaya nggak terlalu langu. Untuk 1 kg beras biasanya santannya itu saya pakai 1300 ml. Jadi itu udah pakem ya, nasinya nggak kelembekan juga nggak terlalu keras. Oke, ini santan yang sudah siap. Ini kami rebus untuk membuat aron nasi kuningnya ya, direbus sampai benar-benar mendidih. Dan untuk berasnya bisa langsung kita masukkan ke dalam bumbu nasi kuningnya. Kemudian kita panaskan sampai benar-benar menyusut airnya, kita matikan dan bisa kita kukus. Untuk membuat santan nasi kuning sebaiknya kita aduk-aduk ya santannya supaya nggak pecah. Nah, setelah mendidih baru kita masukkan berasnya. Jadi beras di sini nggak saya kukus dulu, langsung saya masukkan ke dalam kuah santannya ini. Dan hasilnya juga lebih pulen, tetap bagus aja ya, nggak masalah. Setelah berasnya masuk ke dalam kuah santan, itu wajib ya kita aduk-aduk supaya nggak lengket bawahnya
atau gosong. Nah, setelah air santannya menyusut seperti ini, kita bisa matikan kompornya dan kita diamkan, kita tutup dengan tutup panci supaya benar-benar meresap ke beras. Itu sekitar 10 menit ya. Kemudian langsung kita kukus ke dalam dandang pengukus. Dan untuk kukusnya itu cukup 45 menit dari waktu mendidih dan dijamin nasinya itu akan tanak banget. Oke, lanjut lagi untuk menu berikutnya, ada yang namanya telur dadar rawis. Nah, telur dadar rawis ini telur yang kita dadar tipis-tipis ya, menggunakan teflon, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, itu namanya telur dadar rawis. Setelah matang semuanya, kemudian kita iris-iris seperti ini ya. Jadi itu digulung dulu, baru bentuknya itu irisannya seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat cara membuat empalnya ya. Empal ini karena ini untuk pagi hari, jadi empal kita masak di sore hari ya, supaya benar-benar empuk dan meresap bumbunya. Maksudnya ini H-1. Untuk bumbunya ini cukup komplit ya, hampir semua bumbu rempah itu masuk. Ini ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, jinten, kencur, jahe, kunyit, kemudian ada daun salam, lengkuas, serai, kayu manis, juga ada daun jeruk. Nah, untuk rasa manisnya biasanya saya menggunakan gula merah dan nanti juga ditambahkan dengan kecap manis. Untuk bumbunya supaya nggak repot pada waktu menumisnya itu kelamaan ya, biasanya bisa kita coba dengan bumbunya itu digoreng terlebih dahulu, baru setelah digoreng itu dihaluskan. Nah, seperti ini, seperti bawang merah dan bawang putihnya ini saya goreng dulu. Kemudian untuk kunyitnya juga sama, kita goreng sampai benar-benar matang kekuningan gitu, bukan kekuningan ya, tapi memang kuningnya itu malah lebih kuning banget nanti kalau digoreng. Tapi itu menghilangkan rasa langunya dan aromanya itu lebih gurih. Oh ya, ini juga ada kemirinya ya. Kemiri juga kita goreng dulu supaya nggak langu. Jadi yang digoreng semua bumbunya ya, semua bumbu halus kita goreng. Lalu kita haluskan dengan blender. Ya, biasanya saya menggunakan air ya biar cepat halus. Dan ini langsung aja nanti dituang ke dalam daging, jadi nggak perlu ditumis lagi. Ini juga ada ladanya ya. Nah, lada karena saya menggunakan lada halus, jadi nanti ini langsung saya masukkan ke dalam bumbu yang udah dihaluskan. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di box deskripsi ya. Nah, ini bumbunya sudah saya masukkan ke dalam potongan daging yang dimasak di wajan. Kemudian saya tambahkan santan. Nah, untuk santannya itu biasanya saya pakai kelapa parut, kemudian di blender seperti ini supaya air santannya itu benar-benar keluar. Biasanya kami memasak daging sapi supaya benar-benar empuk itu membutuhkan waktu 1,5 jam. Dan setelah santannya semua bumbu masuk, baru kita seasoning ya. Kita bisa tambahkan garam, kita bisa tambahkan ada kaldu bubuk dan kecap manis. Kemudian kita masak dengan api yang sedang aja, slow. Kemudian kalau sudah menyusut airnya, baru kita kecilkan apinya sampai benar-benar kecil. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu 1,5 jam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini untuk daging empalnya itu sudah empuk. Nah, ini di hari H kita masak ada mie goreng, kemudian ada tumis tempe, kering tempe ya. Kemudian ada sambal goreng ati kentang. Dan untuk seladanya kita masukkan ke dalam mika yang bundar itu di bawah nasinya.
Jadi untuk selada bisa menyebar di setiap sudutnya ya, jadi kelihatan bagus. Nah, ini penataannya sudah hampir selesai dan waktu menunjukkan sudah pukul 6, karena kita akan kirim itu sampai di tempat jam 7 ya. Kita tali 33. Jadi jangan terlalu tinggi, nanti takutnya akan meleot ya untuk kemasannya. Jadi kita tali 33, kemudian di atasnya kita bisa lapis kardus supaya dia lebih kuat dan bisa ditumpuk. Oke, selanjutnya mari kita ikutin perjalanan pengiriman ke Ditres Narkoba Polda Jateng. Alhamdulillah ini sudah sampai tepat waktu sesuai dengan jam yang diinginkan customer, yaitu jam 7 sampai. Ini selanjutnya kita turunkan di ruangan ini ya. Merupakan sebuah kebanggaan bagi Jiwi Gathering bisa menyiapkan makanan dalam acara penting di Satuan Polda Jateng. Oke, demikian video kami hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, sekiranya memberi manfaat, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.